kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di mana di sini saya sebagai moderator utama. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Nonimamu. Di sini saya akan menjelaskan masalah evaluasi dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai. Yang berikut, gambaran kualitas yang dimaksud merupakan konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. Proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti terencana sesuai dengan prosedur dan aturan dan terus-menerus. Yang berikutnya, ciri-ciri evaluasi pendidikan. Yang pertama, ciri pertama dilakukan secara tidak langsung. Ciri kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Ciri ketiga, penilaian pendidikan menggunakan unit-unit satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Ciri keempat yaitu tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Ciri kelima yaitu penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Baik, berikutnya tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, berfungsi diagnostik. Yang ketiga, berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang objek evaluasi dari pendidikan. Aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi: yang pertama, aspek-aspek tentang berpikir, termasuk di dalamnya inteligensi, ingatan, cara menginterupsi data, prinsip-prinsip pengerjaan pemikiran logis. Yang kedua, perasaan sosial, termasuk di dalamnya cara bergaul, cara pemecahan nilai-nilai sosial, cara menghadapi, dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Yang ketiga, keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, apresiasi seni dan budaya. Yang kelima, minat, bakat, dan hobi. Yang keenam, perkembangan sosial dan personal. Pendapat lain melihat lingkup-lingkup objek evaluasi itu dari segi lain, yaitu dari segi pencapaian tujuan belajar murid dari berbagai mata pelajaran di sekolah. Dari pandangan tersebut dirumuskan beberapa aspek kepribadian yang perlu diperhatikan di dalam penilaian sebagai aspek berikut. Yang pertama, kesehatan dan perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan emosional dan sosial. Yang ketiga, tingkah laku etis, standar personal, dan nilai-nilai sosial. Yang keempat, kemampuan atau kecakapan untuk menjalankan kepemimpinan, untuk memilih pemimpin secara bijaksana, untuk bekerja dalam kelompok dan masyarakat. Yang kelima, menjadi warga negara yang berguna di rumah, sekolah, dan masyarakat sekarang dan masa mendatang. Yang keenam, perkembangan estetika baik sebagai penikmat maupun pencipta seni, sastra, drama, radio, dan televisi, kerajinan tangan, home decoration, dan sebagainya. Yang ketujuh, kompetensi dalam komunikasi dengan orang-orang lain melalui pembicaraan, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang berikutnya, kedelapan, percakapan dalam berhitung, mengukur, menafsir, dan berpikir kuantitatif. Di sini saya akan membahas tentang masalah tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jenis-jenis tes dan penggunaannya. Dari segi bentuk pelaksanaannya, tes dapat dibagi menjadi 3, yaitu tes tertulis.
Tes ini lebih menekan kepada alat-alat tulis. Yang kedua, tes lisan. Tes ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan lebih mengacu kepada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya, tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes esai. Tes ini disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun sendiri atas pertanyaan yang telah diberikan dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, tes objektif. Tes ini disusun sedemikian rupa dan jawabannya telah disediakan. Dari segi fungsi tes di sekolah ada 4, yaitu yang pertama, tes formatif. Tes ini diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik. Yang ketiga, tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang dimasuki oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seorang siswa dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, validitas. Tes validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu bersifat reabilitas. Bersifat reabilitas artinya mudah dipercaya atau dapat dipercaya. Dan yang ketiga, harus bersifat objektif. Dan yang keempat, praktibilitas. Dan yang terakhir, harus bersifat ekonomis. Prinsip dalam penyusunan tes. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati di dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan setelah mereka menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu. Nah, prinsip itu yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar atau learning outcomes yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Kejelasan mengenai pengukuran hasil belajar yang dikehendaki agar memudahkan bagi guru dan menyusun butir-butir soal tes hasil belajar. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performan yang telah diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pengajaran. Yang ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Untuk mengukur hasil belajar yang berupa keterampilan, misalnya tidak tepat jika hanya menggunakan soal-soal yang berbentuk essay test yang jawabannya hanya mengurai dan bukan melakukan atau mempraktekkan sesuatu. Demikian pula untuk mengukur kemampuan menganalisis suatu prinsip tidak cocok jika digunakan butir-butir soal yang berbentuk objektif tes yang pada dasarnya hanya mengungkap daya ingat peserta didik. Yang keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, pernyataan ini mengandung makna bahwa desain tes belajar harus disusun relevan dengan kegunaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis tes. Nah, yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama.
Dengan demikian, tes hasil belajar itu hendaknya memiliki keajegan hasil pengukuran yang tidak diragukan lagi. Nah, yang terakhir itu ada tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan tes esai. Yang pertama, pengertian tes esai. Secara entomologi, tes esai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes esai yang biasa dipakai di sekolah mempunyai arti yang luas, yaitu tidak mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan pendapat pribadi, melainkan juga menuntut kemampuan siswa dalam hal menyelesaikan hitungan, menganalisis masalah, dan mengekspresikan pendapat. Berikut penggunaan tes esai. Tes esai sangat baik digunakan apabila yang pertama jumlah peserta relatif sedikit, yang kedua waktu yang dimiliki guru untuk mempersiapkan soal sangat terbatas, sedangkan ia mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa hasil ujian. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan. Yang keempat, ingin memperoleh informasi yang tidak tertulis secara langsung di dalam soal ujian. Yang kelima, untuk memperoleh hasil pengalaman belajar siswa, maka tes esai merupakan salah satu bentuk yang paling tepat untuk mengukur pengalaman belajar tersebut. Yang berikut jenis-jenis tes esai. Yang pertama, tes esai bebas, dan yang kedua, tes esai terbatas. Pada yang pertama, tes esai bebas, peserta dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal. Yang kedua, tes esai terbatas. Pada tes esai terbatas, peserta dapat dengan bebas mengemukakan pendapat mereka. Yang berikut kelebihan dan kelemahan tes esai. Yang pertama, kelebihan tes esai antara lain: yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar dibandingkan bentuk tes objektif. Yang ketiga, mudah disiapkan dan disusun sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk mempersiapkannya. Yang keempat, tidak banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang kelima, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusunnya ke dalam bentuk kalimat yang tepat. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang kedua, kekurangan pada tes esai antara lain: yang pertama, reliabilitas tes rendah. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa lembar jawaban dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualan. Yang berikut, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama untuk membedakan prestasi belajar antar siswa. Yang berikut aturan mengonstruksi pertanyaan dalam tes esai. Yang pertama, para guru hendaknya memfokuskan pertanyaan esai pada materi pembelajaran yang tidak dapat diungkap dengan bentuk tes lain, misalnya tes objektif. Yang kedua, para guru hendaknya memformulasikan item pertanyaan yang mengungkap perilaku spesifik yang diperoleh dari pengalaman hasil belajar. Yang ketiga, item-item pertanyaan tes esai sebaiknya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang keempat, sertakan petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap pertanyaan. Yang kelima, ketika mengonstruksi sejumlah pertanyaan esai, para guru hendaknya menghindari menggunakan pertanyaan pilihan.
Yang berikut upaya meningkatkan objektivitas penilaian dalam tes esai. Yang pertama, evaluasi jawaban-jawaban soal esai dalam hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. Yang kedua, untuk soal-soal esai yang dengan jawaban terbatas, menggunakan suatu model jawaban sebagai petunjuk. Yang kedua, soal-soal esai dengan jawaban terbuka. Yang keempat, evaluasi semua jawaban-jawaban siswa untuk satu pertanyaan sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang kelima, evaluasi jawaban-jawaban soal esai tanpa mengetahui identitas penulis. Yang terakhir, bila memungkinkan, mintalah 2 atau lebih orang guru lain yang mengetahui masalah itu untuk men-skor tiap jawaban. Yang berikut metode pengoreksi tes esai. Yang pertama, metode per nomor. Yang kedua, metode per lembar. Yang ketiga, metode bersilang. Saya akan membawakan materi tentang penyusunan tes objektif. Pengertian tes objektif. Tes objektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test, tes ya tidak, yes no test, dan tes model baru adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing items atau dengan cara mengisikan atau menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruangan yang telah disediakan untuk masing-masing butir items yang bersangkutan. Yang kedua adalah kebaikan dan kelemahan tes objektif. Yang pertama, kebaikan tes objektif terdiri dari yang pertama, tes objektif sifatnya lebih representatif. Yang kedua, tes objektif lebih memungkinkan bagi tester untuk bertindak lebih objektif. Yang ketiga, mengoreksi tes objektif jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan tes uraian. Yang keempat, berbedanya dengan tes uraian. Dan yang kelima, butir-butir soal pada tes objektif jauh lebih mudah dianalisis. Yang berikut adalah kelemahan tes objektif. Yang pertama, menyusun butir-butir soal tes objektif adalah tidak semudah. Yang kedua, tes objektif pada umumnya kurang dapat mengukur atau mengungkap proses berpikir tinggi atau mendalam. Yang ketiga, dengan tes objektif terbuka kemungkinan bagi testi untuk bermain spekulasi, tebak terka, adu untung dalam memberikan jawaban soal. Dan yang keempat adalah cara memberikan jawaban soal pada tes objektif di mana dipergunakan simbol-simbol huruf yang sifatnya seragam seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Ini memungkinkan peluang bagi testi untuk saling bekerja sama. Yang berikut adalah petunjuk penggunaan tes objektif. Yang pertama, untuk dapat menyusun butir-butir soal tes objektif yang bermutu tinggi, pembuatan tes dalam hal ini guru, dosen, dan lain-lain harus membiasakan diri dan sering berlatih sehingga dari waktu ke waktu ia akan dapat merancang dan menyusun butir-butir soal tes objektif dengan lebih baik dan lebih sempurna. Yang kedua, setiap kali alat pengukur hasil belajar berupa tes objektif itu selesai digunakan, hendaknya dilakukan penganalisisan items dengan tujuan dapat mengidentifikasi butir-butir items mana yang sudah termasuk dalam kategori baik dan butir-butir items yang mana yang masih termasuk dalam kategori kurang baik dan tidak baik. Yang ketiga, dalam rangka mencegah timbulnya permainan spekulasi dan kerjasama yang tidak sehat di kalangan testi, perlu disiapkan terlebih dahulu suatu norma yang memperhitungkan faktor tebakan. Yang keempat, agar tes objektif disampaikan mengungkapkan aspek ingatan atau hafalan, juga dapat mengungkapkan aspek-aspek berpikir yang lebih dalam. Maka dalam merancang dan menyusun butir-butir items, tes objektif hendaknya tester menggunakan alat bantu berupa tabel spesifikasi atau yang sering dikenal dengan istilah blueprint atau kisi-kisi soal. Yang kelima, dalam menyusun kalimat soal tes objektif, bahasa atau istilah-istilah yang dipergunakan hendaknya cukup sederhana, ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh testi. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya silang pendapat atau perbedaan antara testi dan tester dalam menyusun butir-butir soal tes objektif, hendaknya diusahakan sungguh-sungguh agar tidak ada butir-butir yang dapat menghasilkan penafsiran ganda atau keracuan dalam pemberian jawabannya. Yang ketujuh, cara memenggal atau memutus kalimat menggunakan tanda baca.
Yang kedelapan, dengan cara bagaimana Kak Tisti seharusnya memberikan jawaban terhadap butir-butir soal yang diajukan dalam tes. Jenis tes objektif dan contoh penyusunan. Yang pertama, tes objektif menjodohkan. Teknik penyusunan. Yang pertama, pastikan seri pertanyaan atau pernyataan kolom pertama atau jalur kiri dan seri jawaban kolom kedua atau jalur kanan bersifat homogen. Yang kedua, pastikan petunjuk mengerjakan tes jelas. Yang ketiga, seri pertanyaan atau pernyataan tidak lebih dari 5 items. Yang keempat, seri jawaban lebih banyak dari seri pernyataan atau pertanyaan untuk mendorong peserta tes lebih cermat. Yang kelima, seri pernyataan atau stem diberi urutan dengan menggunakan nomor atau seri jawaban dengan menggunakan huruf. Dan yang keenam, tes ditulis dalam halaman yang sama. Contoh soal kelompok A. Yang pertama, kekurangan vitamin C. Kelompok B, A, penyakit rabun ayam. Yang kelompok A nomor 2, kekurangan vitamin B kompleks. Kelompok B, sariawan. Kelompok A3, kekurangan vitamin B1. Kelompok BC, penyakit gondok. Kelompok A4, kekurangan vitamin A. Kelompok BD, penyakit rakitis. Kelompok A5, kekurangan vitamin D. Kelompok BE, penyakit beri-beri. Kelompok BF, pertumbuhan badan lambat. Yang kedua adalah tes objektif pilihan ganda. Teknik penyusunan. Yang pertama, menyusun stem atau soal. Yang kedua, menyusun pilihan atau pengecoh. Yang ketiga, menyusun pilihan yang benar. Yang pertama, pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Petunjuk. Untuk soal berikut, pilihlah yang pertama. Jika pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, dan keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kedua, jika pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, tetapi keduanya tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Yang ketiga, jika salah satu dari kedua pernyataan salah. Yang keempat, jika kedua pernyataan salah. Contoh soal, transmigrasi sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan sebab transmigrasi dapat menunjukkan pemerataan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua adalah pilihan ganda analisis kasus. Petunjuk. Untuk soal berikut ini disediakan suatu teks yang harus dipahami secara cermat, kemudian menyusun soal-soal yang memasalahkan hal-hal yang berhubungan dengan isi teks. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat pada soal-soal yang mengiring teks. Pada suatu waktu di suatu daerah banyak terdapat awan udara dan kilat serta halilintar silih berganti. Yang menyebabkan udara menjadi panas ialah A. Matahari tidak kelihatan, B. Kilat dan halilintar, C. Hujan akan turun, D. Penguapan tertahan. Yang ketiga adalah pilihan ganda melengkapi berganda atau asosiasi pilihan ganda. Petunjuk. Di bawah ini terdapat soal-soal yang mempunyai kejadian yang dapat timbul bersama. Pilihlah jika 1, 2, dan 3 benar, jika 1 dan 2 benar, jika hanya 4 yang benar, jika semuanya benar. Soal, salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A yang terdapat di dalam 1. Minyak ikan dan telur, 2. Bayam dan kubis, 3. Air susu dan wortel, 4. Kecambah dan buah-buahan yang asam. Yang ketiga adalah tes objektif benar salah. Yang pertama, pastikan tes pernyataan mengukur hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Teknik penyusunan. Yang pertama, pastikan pernyataan tes bersifat absolut atau benar atau salah. Yang kedua, pastikan kunci jawaban benar. Yang ketiga, pastikan petunjuk mengerjakan tes jelas. Yang keempat, hindari tes tentang pernyataan yang masih diperdebatkan. Yang kelima, pastikan pernyataan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak tertentu. Yang keenam, jumlah antara jawaban benar dan yang salah seimbang. Contoh soal BS. Gaya adalah sebuah yang mengubah bentuk benda. BS 25% dari 44 adalah kurang dari 12.
BS, Undang-Undang 1945 telah diamandemenkan sebagai 4 kali. BS, Undang-Undang 1945 tidak boleh dirubah substansinya. Pengolahan hasil tes. Pengertian pengolahan hasil tes. Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma atau PAN dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa atau dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Yang berikut, dalam hal ini norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok. Yang berikut, kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut dapat kelompok siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. Yang berikut, penilaian acuan norma juga dapat dikatakan penilaian apa adanya dengan pengertian bahwa acuan pembandingannya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. Yang berikut, penilaian acuan norma juga penggunaan sistem PAN membiarkan siswa berkembang seperti apa adanya. Yang berikut, namun demikian guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. TKP ini yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi, akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Penilaian acuan norma juga batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan buku yang dihasilkan kelompoknya. Ada keuntungan dan kelemahan penilaian acuan norma. Yang pertama, keuntungan sistem ini adalah dapat diketahui prestasi kelompok atau kelas sehingga sekaligus dapat diketahui keberhasilan pengajaran bagi semua siswa. Yang kedua itu kelemahannya, kurang meningkatkan kualitas hasil belajar. Contohnya, jika nilai rata-rata kelompok atau kelasnya rendah, misalnya skor 40 dari 100, maka siswa yang memperoleh nilai 45 sudah dikatakan baik atau lulus sebab berada di atas rata-rata kelas. Syarat penilaian acuan norma. Yang pertama itu skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencarian kurva norma. Yang kedua, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang. Dalam arti sampel yang digunakan besar. Yang berikut itu hal pokok yang harus ditetapkan adalah banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Baik, demikian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih. You have for takeaway.